Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirdan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling. Jadi di sini saya melakukan proses konseling yang menggunakan pendekatan SFBC, di mana SBC ini adalah Solution Focus Brief Counseling, yang dimana konseling singkat berfokus pada solusi. Dan di sini saya melakukan proses konseling terhadap siswa SMP kelas 8, yang dimana siswa SMP ini dia sulit bangun pagi, begadang tiap malam karena game online-nya begitu. Baiklah, kita akan melanjutkan ke video berikutnya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, siapa namanya, Dek? Dede. Dede. Oh, Dede namanya. Kelas berapa, Dek? 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oh, jadi Dede yang mau tadi konseling ya? Iya, Pak. Oh, iya, Dede. Dede di sini tadi naik apa kemari? Dede. Jalan kaki. Jalan kaki. Rumahnya jauh? Dekat. Dekat. Oh, dekat. Jadi di bagian mana rumahnya, Dek? Di belakang sih. Oh, di belakang sini. Oh, rumahnya Bapak aja dekat situ. Dekat situ. Di Maros toh? Iya. Di Maros. Oh iya. Saya di Maros juga tinggal. Jadi Dede, tadi mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa Dede tadi? Matematika. Matematika. Oh, susah matematika itu, Dek. Iya. Jadi saya lihat Dede ini ada masalah ini. Masalah apa tadi? Dede, mau konseling di sini kan? Iya, Pak. Ada masalah ingin saya sampaikan. Oh, Dede ada masalah yang ingin disampaikan. Jadi Dede sebelumnya pernah konseling? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Jadi di sini, Dek, Bapak ingin menjelaskan dulu konseling itu apa. Jadi begini, Dek, konseling itu pertama kita batasi dulu kontrak waktu. Kontrak waktu itu sekitar 45 menit atau 40 menit, Dek. Begitu ya. Jadi dalam konseling ini, Dek, ada namanya asas kerahasiaan. Kalau asas kerahasiaan itu, Dede tidak perlu takut untuk menceritakan masalahnya, karena di sini kita bersifat rahasia, Dek, dan keterbukaan, Dede. Keterbukaan ini Dede harus terbuka. Jangan malu-malu ya menceritakan, harus terbuka, karena santai saja kita proses konseling demi menyelesaikan masalahnya Dede. Dan Dede tadi di sini ke ruangan ini sukarela atau dipaksa? Sukarela. Oh, sukarela. Alhamdulillah. Jadi kalau sukarela ya, jadi sukarela dan sudah paham semua proses konseling, Dek? Belum. Tadi sudah saya jelaskan, belum paham. Iya. Oh, jadi itu konseling tadi kan ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu bersifat rahasia, Dek. Nggak bisa kita cerita sembarang. Dan kemudian keterbukaan itu, Dek. Adek, ceritakan masalahnya, jangan tertutup-tutup sama Bapak ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Dan juga di sini saya menggunakan pendekatan SFBC, yang mana Dede harus kita sama Dede menggali masalahnya, solusinya kita dapatkan di sini, pecahkan masalahnya Dede. Itu proses konseling nanti. Dan juga sudah paham ya? Iya, Pak. Oh, sudah paham, alhamdulillah. Dan tadi sudah saya jelaskan semua asas kerahasiaan, keterbukaan. Saya rasa Dede sudah paham semua ya. Dan Dede, apa Dede harapkan dalam proses konseling ini? Harapannya Dede untuk melakukan konseling, harapannya apa yang ingin dicapai? Mengerjakan tugas sekolah dengan tepat. Mengerjakan tugas dengan tepat.
Sebelumnya apa sih? Kenapa nggak bisa mengerjakan tugas tidak tepat waktu? Begini Pak, saya ada masalah sulit. Kontraksi di kelas dan tugas saya sering lambat. Dikarenakan begadang karena sering main game online tiap malam. Oh, aduh, main game online tiap malam, aduh bahaya itu deh. Jadi, Dedek di sini mau cepat mengerjakan tugas supaya tidak lambat ke sekolah. Iya. Oh, Dedek di sini sering begadang ya? Iya. Karena game online. Aduh. Tapi memang sudah sering tiap malam begitu. Iya. Oh, tiap malam. Jadi begini deh. Jadi Dedek kan mau menyelesaikan masalahnya, mau konsentrasi di kelas, dan juga mau kerjakan tugas tepat waktu. Jadi masalahnya Dedek saya sudah pahami. Saya sudah bisa merasakan Dedek yang merasakan seperti susah bangun pagi karena begadang karena game online. Jadi kita tetapkan dulu masalahnya Dedek sebelum kita melanjutkan. Dedek ini mau berhenti begadang karena sering main game online sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Jadi pertanyaan saya, Dek, apa berhenti main game online ya? Jadi setelah itu Dedek mau berhenti main game online, apa Dedek lakukan setelah mau berhenti main game online dan mau berhenti begadang? Apa yang mau dilakukan? Apa? Menghapus game. Menghapus game. Betul, menghapus game. Apa lagi? Dan fokus pada tugas-tugas yang diberikan. Menghapus game dan fokus pada tugas-tugas yang diberikan. Apa lagi yang mau dilakukan? Yang lebih bagusnya? Untuk fokus kepada pendidikan sekolah. Mau fokus kepada pendidikan. Jadi fokus kepada pendidikan ini, Dek. Kan tadi Dedek mau berhenti main game online. Itu kendalanya. Jadi mau berhenti main game online ini, Dek, apa yang Dedek lakukan di situ? Mau berhenti main game online, pertama mau hapus game online-nya. Kedua apa lagi? Fokus pada tugas. Fokus pada tugas. Jadi, Dedek mau mengerjakan tugas lebih awal. Ya. Begitu supaya tidak terbengkalai tugas-tugasnya. Ya. Oh ya, Dek. Bagus lah kalau begitu. Mau menghapus game online. Tidak ada lagi mau dilakukan. Tidak ada lagi. Mau tidur lebih awal dan menonaktifkan HP. Oh ya, Dedek pertama mau tidur lebih awal dan menonaktifkan HP. Ya. Menonaktifkan itu solusinya dari Dedek ya. Pertama mau menghapus game online, kedua mau tidur lebih awal supaya tidak terlambat ke sekolah, dan ketiga menonaktifkan HP kalau malam hari begitu. Ya. Dan mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Jadi betul ini mau dilakukan oleh Dedek. Ya. Oh, jadi mau dilakukan oleh Dedek mulai dari kapan mau dilakukan ini? Dari sekarang. Dari sekarang. Dari sekarang ya. Jadi Dedek kan tadi itu sulit bangun pagi karena begadang karena game online. Jadi di sini Bapak mau berikan pertanyaan untuk Dedek. Ada skala. Ya. Skala ini, Dek. Di mana skala 1 ini Dedek sangat sulit untuk berhenti begadang dan main game online. Di mana skala 10 ini Dedek sudah sangat bisa berhenti begadang pada saat sudah sangat bisa berhenti begadang dan berhenti main game online itu. Jadi 1 sampai 10, Dek, pada skala mana Dedek mau pilih? Pada skala 2. Skala 2. Alasannya Dedek memilih skala 2 apa? Karena skala 2 saya rasa masih berat untuk menyelesaikan dengan berhenti begitu saja. Oh, nggak bisa menyelesaikan begitu saja. Jadi kan tadi Dedek bilang
mau menyelesaikan toh, jadi nggak bisa lagi menyelesaikan. Tadi pertama Dedek mau apa namanya, mau menyelesaikan dengan menghapus game online-nya, dan juga apa namanya, mau cepat tidur dan kerjakan tugas. Itu kan tadi Dedek dan Dedek masih sulit. Oh, jadi begini Dek, misalkan bapak tuh punya kantong ajaib, punya kantong ajaibnya. Punya kantong ajaib, bapak ini ada kantong ajaib yang bisa mengabulkan permintaan Dedek. Kira-kira Dedek ini mau minta satu permintaan seperti apa harapannya? Saya ingin meminta bahwa saya harus bisa betul-betul berhenti begadang dan berhenti bermain game online dengan tepat dan bisa berkonsentrasi di kelas dan bisa mengerjakan tugas-tugas kelas. Oh iya, itu harapannya Dedek dan meminta itu ketika bapak mempunyai kantong ajaib, ingin mengerjakan tugas-tugas dan juga fokus di kelas dan berhenti main game online. Itu sebuah solusi semua ya. Jadi Dedek ini saya yakin bisa. Jadi itu Dedek yang mencari solusinya ini. Saya rasa Dedek sudah bisa karena sudah bisa mengatakan tadi, saya mau berhenti begadang untuk menghapus game online saya dan juga mau tidur lebih awal. Nah, saya rasa kayaknya sudah bisa. Itu bisa kah? Bisa. Ya, saya akan tidur lebih awal dan menonaktifkan agar bisa fokus dan sering berolahraga kalau sore dan belajar kerja tugas dan saya berpikir masa depan saya untuk sekolah saya harus rajin. Mau rajin. Jadi ya itu tadi Dedek. Jadi mau sudah menghapus game online-nya dari sekarang. Iya. Mau betulan. Iya. Oh iya. Jadi kalau untuk tidur lebih awal dimulai dari kapan? Nanti malam mau tidur lebih awal ya. Jadi saya rasa ini Dedek sudah bisa ya untuk berhenti begadang, berhenti main game online seperti itu, karena sudah Dedek jelaskan tadi dan keinginannya Dedek dan solusinya Dedek yang berikan seperti itu ya. Saya rasa Dedek bisa karena Dedek yang mengungkapkan tadi solusinya. Saya mau menghapus karena Dedek yang ungkapkan itu. Saya rasa bisa. Dan saya bapak pribadi sudah sangat senang Dedek bisa mau melakukan seperti menghapus game online-nya, berhenti begadang, dan juga mau mengerjakan tugas lebih awal. Karena masalahnya Dedek kan itu sulit konsentrasi di kelas toh. Betul. Sejak itu Dedek sudah lambat kerja tugas begitu kan. Oh iya. Jadi misalkan saya kasih pertanyaan lagi Dek. Pada skala 1 sampai 10, berapa penting keputusan ini? Seberapa penting keputusan ini yang Dedek ambil? Pada skala 9, Pak. Pada skala 9. Alhamdulillah. Jadi pada skala 9 berarti Dedek sudah bisa. Seperti itu. Oh ya, alhamdulillah. Karena Dedek tadi memilih skala 2, kan? Sekarang Dedek memilih skala 9. Alasannya kenapa memilih skala 9? Karena saya benar sungguh akan berhenti begadang dan bermain game demi bisa fokus ke sekolah dan kerja tugas, Pak. Wah, jadi fokus ke sekolah dan kerja tugas. Wah, jadi mau cita-citanya jadi apa? Supaya bisa juara-juara di kelas ya? Fokus kerja tugas. Cita-citanya Dedek jadi apa? Jadi apa? Jadi polisi. Polisi. Oh, iya, polisi. Alhamdulillah, mantap. Mudah-mudahan tercapai ya Dedek. Jadi begini Dek. Tadi kan Dedek sudah jelaskan toh
dari awal sampai akhir Dede jelaskan. Saya mau berhenti game online, saya mau berhenti begadang, saya mau kerjakan tugas lebih awal supaya tidak, saya simpulkan sudah ya, supaya tidak tidak terbengkalai tugas-tugasnya, dan Dedek mau fokus ke sekolah supaya masa depannya Dedek lebih bagus. Jadi sudah Dedek jelaskan semua tadi, dan Dedek juga sudah bisa kalian menentukan sikapnya. Saya mau menghapus game online saya, dan juga saya mau mau tidur lebih awal. Jadi itu ya. Jadi saya percaya Dedek bisa ya, bisa, karena Dedek sendiri yang menentukan tadi. Jadi Bapak hanya memfasilitasi dan juga memberikan arahan, dan Dedek yang menentukan begitu. Dan Dedek yang menentukan. Jadi saya mau tanyakan dulu buat Dedek, setelah kita melakukan proses konseling tadi dari awal, tentu Dedek ada sudah tadi pernyataan-pernyataannya banyak. Jadi apa perasaan Dedek pada saat ini setelah melakukan konseling? Perasaannya yang sekarang ini, pada saat tadi kan Dedek masuk dalam keadaan bermasalah toh, banyak masalah tadi. Dan kemudian kita melakukan proses konseling, apa perasaannya sekarang sepanjang proses konseling ini? Akhirnya saya bisa lega dari masalah itu. Oh, sudah bisa lega? Betul, ini serius, sudah bisa lega. Apalagi sudah bisa lega? Dan tidak pusing memikirkan tugas. Oh, alhamdulillah, sudah bisa lega. Jadi kita bisa, seorang guru BK bisa memfasilitasi supaya menyelesaikan masalahnya bersama-sama toh. Dan juga Dedek baru pertama kali kan di kelas ini, masuk ke ruang BK ini baru pertama kali. Jadi Dedek nanti kalau ada masalah lagi bisa masuk bisa konsultasi lagi di sini dengan asas kesukarelaan tanpa ada paksaan seperti itu. Setelah kita melakukan sudah proses konseling dan di akhir ini, apakah Dedek masih ingin menyampaikan hal apakah atau apa? Itu saja Pak, dan saya juga harus masuk kelas karena jam masuk kelas siang sudah mulai. Saya pamit dulu Pak, selamat siang. Oh iya, selamat siang Dek. Yeah.